Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Susanto dengan NIM D02205010, kelas Informatika B, semester 3, Universitas Sulawesi Barat. Ya, langsung saya masuk dalam materi, yaitu noun atau kata benda. Pengertian dan fungsi noun. Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Kata benda bahasa Inggris merupakan 1 dari 8 part of speech. Fungsi noun: subject of verb. 2. Subjek atau objek komplement. 3. Direct atau indirect object. 4. Object of proposition. Berikutnya, contoh kalimat: Tommy has run the company since 1993. Translate: Tommy telah menjalankan perusahaan sejak tahun 1993. Nomor 2, she is a dentist, yaitu dia seorang dokter gigi. Contoh subjek komplement. 3. We called him granddad, yaitu kami meninggalkan kakek. Masih contoh objek komplement. 4. I can drive a car, saya ingin menyetir mobil. Contoh direct object. 5. Teacher gave the student some advice, itu guru memberi para siswa beberapa nasihat. Contoh indirect object. 6. She was walking on the sidewalk when she was at cat, yaitu dia sedang berjalan di trotoar ketika dia diserang. Berikutnya, macam-macam noun. 1. Countable and accountable noun. Countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung. Sebaliknya, accountable noun tidak dapat dihitung. 2. Proper and common noun. Proper noun merupakan pengelolaan kata benda secara spesifik, di mana menggunakan huruf kapital dan huruf awalnya. Sedangkan common noun secara umum tiga. Abstrak dan conceal noun. Abstrak noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Kebalikan dari concealed noun, dapat diamati dengan panca indera. 4. Concealed type noun. Concealed type noun untuk menjalankan suatu nama, kelompok, atau kumpulan. Berikutnya, noun phrase dan compound noun. Selain berbentuk sederhana, hanya terdiri dari satu kata, noun mungkin dapat berbentuk frasa yang disebut noun frasa, di mana frasa tersebut merupakan hasil kombinasi antara noun sebagai head dengan modifiers seperti determine, and, the, this, that, my, his, her, such, as, every, adverb, to, very, so, adjective, beautiful, funny, interesting, lovely, dan noun lainnya.
Contoh non frase: 1. A book. 2. This hat. 3. My car. 4. Choose a lovely day. Noun juga mungkin berkolaborasi dengan noun atau verb of speech lainnya seperti verb, prepositional, frase, atau adjektif untuk membentuk kata dengan makna baru yang disebut compound noun. Contoh kombinasi: 1. Noun tambah noun. 2. Noun plus verb. 3. Noun plus professional frase. 4. Adjektif plus noun. Contoh compound noun: 1. Newspaper, toothbrush, roadshow, waterfall. 3. Father-in-law, passerby. 4. Whiteboard, red hat. Berikutnya, non sudut. Non sudut adalah suatu konstruksi yang berfungsi yaitu gerund, infinitif, dan nouns clause. Ya, gerund verb in and to plus. Gerund dibentuk dari suatu bentuk sederhana dan verb yang ditambahkan akhiran ing, sedangkan infinitif terdiri dari participe to dan bentuk sederhana dari verb. Walaupun berfungsi sebagai noun, namun gerund infinitif masih berfungsi seperti verb. Misalnya dapat disertai direct, objek, adverb, profesional frase. Selanjutnya, contoh kalimat gerund infinitif: 1. Stop swimming. Saya berenang. 2. Swimming in the sea. Saya bertanya-tanya apakah dia marah. Plus profesional frase in the sea. 3. We need help. Kita perlu berbicara, infinitif direct object. 4. I just went to tell to you. Saya berbicara denganmu. Untuk infinitif plus professional frase to you. Berikutnya, new clause. New clause merupakan dependent clause berfungsi noun. Clause diawali dengan past word 5,1a. If, whether, atau that. If, whether, that, question words plus s plus v. Berikutnya, contoh non clause: understand what said. Understand that you said. Saya mengerti apa yang kamu katakan. 2. I wonder if he has angry. Saya bertanya-tanya apakah dia marah. Bulan. Noun adalah merupakan salah satu bentuk dari banyak hal yang harus diketahui dalam mempelajari bahasa Inggris. Noun atau kata benda adalah segala sesuatu yang kita lihat dan dapat kita bicarakan, hanya menunjukkan orang, benda, tempat, hewan, gagasan, dan sebagainya. Dari pengertian di atas, tentu untuk masalah bentuk kalimatnya ada yang berbeda sama lain. Maka dari itu
Dengan mengetahui baik bentuk, arti, serta aplikasinya, diharapkan dapat menjadi salah satu modal dalam mempelajari bahasa secara baik dan benar. Ya, mungkin sekian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri presentasi saya. Sekian dan terima kasih.